Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 5 Ibnu Rushd. Semoga hari ini anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, dan pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak mampu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab diri terhadap lingkungan. Kemudian anak-anak mampu menceritakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, dan anak-anak mampu menggali isi dan makna pantun. Ayo amati gambar berikut. Keadaan di taman lama-kelamaan menjadi kotor dan tidak terawat. Menurutmu, apakah tindakan yang harus dilakukan warga? Adakah kaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari warga sekitar? Nah, kita pelajari berikut ini. Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, di sini kita bisa melihat ada rapat RW 01. Kata Bapak RW-nya, ayo kita melakukan kerja bakti di taman. Nah, pernahkah orang tuamu hadir dalam rapat RT atau RW di lingkungan rumahmu? Sudahkah warga di lingkungan tempat tinggalmu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Sudahkah kamu menjalankan tanggung jawabmu dengan baik dalam lingkungan terdekatmu? Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak terhadap lingkungan adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki atas lingkungan sekitar. Kewajiban terhadap lingkungan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang untuk menjaga lingkungannya. Sedangkan tanggung jawab terhadap lingkungan adalah kesadaran melaksanakan tugas dalam menjaga alam, mencintai dan melestarikannya. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh hak terhadap lingkungan meliputi yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan segar, menggunakan energi seperti listrik, memanfaatkan sumber daya alam, tercukupi kebutuhan air bersih, hidup nyaman dan aman, terbebas dari polusi, menikmati sumber energi. Nah, itu contoh hak terhadap lingkungan. Nah, sekarang contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah, melakukan reboisasi, menjaga sungai agar tidak tercemar, menerapkan perilaku hemat energi, dan menggunakan air secukupnya. Nah, bagaimana dengan contoh tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar? Yang pertama, menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan, kemudian turut menjaga kelestarian lingkungan, dan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak simak video berikut ini. Negara dan anggota masyarakat boleh memanfaatkan lingkungan baik untuk kepentingan pribadi maupun pemanfaatan bersama orang lain. Hal ini disebut sebagai hak terhadap lingkungan. Namun dalam memanfaatkan lingkungan tetap ada batas yang disebut dengan kewajiban. Kewajiban terhadap lingkungan akan menjadikan lingkungan tetap bisa dimanfaatkan. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Nah, salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk melakukan pembiasaan baik tersebut, kita harus mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan. Jadi, apa sajakah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Mari kita bahas bersama-sama. Berikut adalah hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, hak menikmati lingkungan segar. Kedua, hak mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar. Ketiga, hak memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan.
keempat, hak menikmati alam sebagai wahana wisata, dan yang kelima, hak memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Berikut adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Kedua, tidak mencemari tanah, air, dan udara. Ketiga, memanfaatkan sumber daya alam secara hemat. Keempat, mengadakan penghijauan tanah-tanah yang gersang. Kelima, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Dan yang keenam, tidak berburu hewan-hewan di hutan. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan terbagi dua, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan biotik? Lingkungan yang semua komponen makhluk hidup di muka bumi. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah segala benda mati yang berpengaruh terhadap makhluk hidup. Contoh air, tanah, dan udara. Interaksi manusia dengan lingkungan terjadi secara alami. Manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antar manusia disebut juga dengan interaksi sosial. Contohnya berbicara, bersalaman, dan jual beli. Interaksi sosial dibagi atas yang pertama interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Manfaat dari adanya interaksi sosial itu apa? Yang pertama, agar manusia dapat menjalin kerjasama dengan baik. Kemudian, agar terjalinnya persahabatan, agar terhindar dari pertengkaran, dan yang terakhir dapat meniru kebudayaan yang positif agar orang lain dapat lebih maju. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak saksikan video berikut ini. Hai anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Disimak baik-baik ya videonya. Interaksi manusia adalah hubungan timbal balik manusia dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Interaksi manusia terbagi menjadi dua, yaitu interaksi dengan lingkungan alam dan dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial menghasilkan interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun manusia itu berada. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Interaksi yang terjadi antar individu contohnya saling menyapa. Interaksi individu dengan kelompok contohnya guru mengajar di kelas. Interaksi antar kelompok contohnya permainan sepak bola. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Yang kedua, manusia menyesuaikan waktu berlayar dengan keadaan cuaca. Interaksi manusia dengan alam terjadi ketika manusia berhubungan dengan alam. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh lingkungan alam. Kesimpulan pembelajaran hari ini, manusia memerlukan lingkungan sekitarnya dan membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih. Makna pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang dapat menghibur sekaligus menegur. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pantun jenaka,
berisi hal-hal lucu dan menarik. Pantun nasihat berisi nasihat dengan tujuan mendidik. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki. Pantun kisah adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Nah, jenis pantun berdasarkan usia. Yang pertama, pantun kanak-kanak, yaitu berkaitan dengan anak-anak. Kemudian pantun muda adalah pantun yang berkaitan dengan orang muda. Dan pantun orang tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat, seperti nasihat orang tua, agama, dan adat. Makna pantun adalah makna atau pesan yang disampaikan dalam sebuah pantun, baik tersirat maupun tersurat, yang berisi nasihat, teguran, maupun hiburan. Menjelaskan makna pantun. Nah, di sini ada beberapa pantun. Kita baca sama-sama ya. Pentingnya kerjasama, itu judulnya. Mengangkat tangan sambil berbicara, mengangkat kursi penuh rintangan. Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan tantangan. Itu pantun apa, ayo? Oke, kita lanjutkan. Ada tangan sekuat baja, sudahlah tentu sangat kuat. Berbeda pendapat boleh saja, asal untuk tujuan mufakat. Nah, ini pantun untuk menyikapi sebuah kesepakatan yang harus diselesaikan secara mufakat. Nah, yang next terakhir, mengangkat tongkat sambil berbicara, mengangkat kursi penuh rintangan. Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan tantangan. Nah, ini namanya adalah untuk menyelesaikan sebuah tantangan ya, isi dari pantunnya, pemakna dari pantunnya. Sampai di sini anak-anak paham ya? Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya sudah ada di Google Classroom ya nak. Silahkan dibuka dan silahkan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.